Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel aku, sama Maria. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Sama halnya kayak aku sekarang, aku lagi happy, lagi bahagia, lagi sehat walafiat, jasmani dan rohani. Yeay. Aku mau ngapain ya sekarang? Aku sekarang mau ceritain perjalanan hidup aku sampai di titik sekarang. Ya bisa dibilang ini cerita hijrah aku ya. Aku niatnya untuk kalian menginspirasi aja, bukan maksud apa-apa. Tapi ya semoga terinspirasi. Kalau nggak terinspirasi juga nggak apa-apa. Berisik soalnya aku punya kucing 7. Jadi maaf kalau misalnya banyak kresek-kresek, banyak tunggang-tunggang gitu. Itu karena meng aku. Kalian jangan suuzon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ceritain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk awal dari segalanya, awal, aku bakalan ceritain pertama, hijrah itu apa sih? Widih, Masya Allah. Hijrah itu adalah berpindah. Enggak. Kita ceritakan tentang hijrah. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu ya mungkin kalian udah tahu dan udah kenal dan udah gak aneh dengan kata hijrah, karena mungkin banyak juga orang yang memakai kata hijrah walaupun tidak diperuntukkan dengan baik gitu ya, mungkin. Wallahu alam. Karena dulu aku sempat trauma dengan kata hijrah, teman-teman. Si gue pernah trauma dengan kata hijrah karena dulu pernah ada teman aku, dia punya pacar nih. Ya walaupun emang salah sih, cuma ini sebagai cerita aja kenapa sih aku trauma gitu. Dulu tuh aku punya teman, dia punya pacar, terus dia tiba-tiba diputusin lagi sayang-sayangnya, dan diputusinnya itu alasannya karena hijrah. Ternyata hijrahnya bukan hijrah menghadap dan mencapai ridho Allah, tapi hijrahnya ke perempuan lain. Sekian dan terima kasih gitu. Dan itu bukan satu orang dan bukan satu kasus yang seperti itu. Jadi oke, saya tidak mau mendengar kata hijrah lagi di mana-mana. Jadi di saat orang mengatakan hijrah, aku nggak percaya, sorry gitu. Karena itu loh, aku trauma dan aku belum paham betul hijrah itu apa. Aku tahu cuma ya udah, berarti hijrah itu berubah dan berpindah, udah gitu doang. Secara bahasa memang benar, arti hijrah itu emang pindah dan perubahan gitu, emang benar banget. Cuma iya, berubah untuk siapa, pindah untuk kemana, kita kan gak ambigu ya, maksudnya dalam kata perubahan dan berpindah. Mungkin lebih dikerucutin lagi. Dalam berpindah, kita ini maksudnya berpindah menjadi diri yang asalnya baik menjadi lebih baik lagi. Dan melakukan perubahan apa sih? Perubahan untuk Allah gitu. Untuk sifat kita, diri kita, penjagaan kita, hati kita, semuanya untuk Allah gitu. Dalam melakukan hijrah, kita pun harus ada prosesnya, teman-teman. Enggak semata-mata kita tuh pakai kerudung, gue udah hijrah kok. Enggak, cuma itu benar. Maksudnya hijrah dalam perubahannya benar, tapi kan belum sesuai yang maksudnya lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi. Sebenarnya hijrah itu yang menyeluruh, karena kan Islam itu kafah, Islam itu harus keseluruhan. Ganggu cemong. Oke, dalam melakukan hijrah juga kita memiliki tahap-tahap lah. Apa tuh? Yang pertama, kita luruskan niat. Iya, kita berhijrah jangan karena aduh aku baru diputusin,
aku harus hijrah nih. Nah, ambigu kan hijrahnya. Bisa aja kamu teh hijrahnya karena pengen dilihat dia gitu. Oh, sini hijrah dari aku. Oh gitu. Jangan. Jadikan hijrah kita ini hanya diperuntukkan untuk Allah gitu. Luruskan niat kita untuk hijrah kita tuh untuk Allah gitu. Biar Allah yang membimbing kita. Luruskan niat untuk emang membuat diri kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih sabar lagi, lebih kuat menghadapi apapun, dan jadikan sabar dan sholat itu sebagai obat gitu. Terus apa sih kalau misalnya kita udah punya niatnya kayaknya aku harus hijrah deh gitu. Nah kalau udah kita udah punya niat itu dan hijrah itu kita peruntukkan untuk diri kita ke Allah gitu ya, kita harus lebih baik lagi ya, minimal kayak gitu dulu lah, lebih baik dalam hal apa, dan nanti ada gitu tahap per tahapnya. Nah terus yang kedua ya tentunya kita harus membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari apa sih? Dari segala dosa, dari segala perbuatan yang gak Allah ridhoi, yang Allah gak suka gitu ya. Dosa itu ada dua, dosa terhadap Allah dan dosa terhadap manusia. Dosa terhadap Allah itu apa sih? Dosa terhadap Allah yaitu musyrik. Dosa terhadap manusia itu apa sih? Dosa terhadap manusia adalah kalau misalnya kita punya niat buruk ke orang, kita punya niat jahat ke orang, ya tolong bersihkan itu. Jangan sampai ada lagi di tahap proses hijrah, karena itu bakalan ngegagalin proses hijrah kita. Jadi yang paling penting kita maafin, kita ikhlasin. Orang jahat ke kita, orang benci ke kita, alhamdulillahin aja. Itu berarti bakalan ngurangin dosa kita. Karena kalau misalnya ada orang yang ngebenci kita, orang yang ngomongin kita, pasti ya dia gak suka sama kita. Dan kalau kitanya biasa aja, pasti pahala dia yang ke kita, dan kita dosanya diambil sama dia gitu. Enak kan? Makanya maafin orang, ikhlasin semuanya, jauhin niat-niat buruk, jauhin semua mulut. Setelah kita membersihkan hati, ngapain lagi sih kita? Yang ketiga, memperbaiki diri tentunya, karena kan perubahan tadi. Memperbaiki dirinya dengan apa? Pertama, kewajiban yang sering kita lakukan, apa itu? Sholat. Minimal gitu ya, dalam memperbaiki diri. Kalau misalnya kamu belum siap untuk memperbaiki diri dalam segi pakaian, ya minimal sholat dulu deh, yang setiap hari kamu lakuin, yang setiap waktu kamu lakuin, 5 waktu itu. Udah bener gak ya? Kenapa sih harus sholat gitu? Karena kan sholat itu tiap agama. Karena yang bakalan pertama ditanyain saat kita meninggoy gitu ya, apa? Ya sholat guys, sholat. Pertama yang ditanyain sama malaikat tuh sholat. Apakah sholat kita benar gitu? Nah itu tuh kita ditanya sholat. Karena dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, disitu dijelasin bahwa sholat itu menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya kita sholat, kita masih maksiat, kita masih minum khamar, kita masih suka bohong, kita masih suka nyuri, kita masih pacaran, berarti sholat kita gak bener. Karena orang yang melakukan sholat yang benar, dia bakalan terjauh dari hal-hal itu, dia bakalan kuat imannya, dia gak akan melakukan dan bahkan memiliki niat untuk itu. Makanya jauhi maksiat jauhi maksiat, segala maksiat apapun. Pacaran ya, mungkin karena yang marak sekarang pasti pacaran sih, karena banyak banget berlindung dengan kata komitmen, berlindung dengan kata kita pacaran syar'i. Mau gimana pun kan kalian lawan jenis dan kalian belum mahram sebelum kalian melakukan pernikahan. Jadi ya tetap haram, lu haram, gue haram buat lu gitu friend. Intinya dalam awal untuk kalian memperbaiki diri, tentunya ya harus diawali dulu dengan sholatnya yang benar gitu.
Kayak gimana sih ya? Ya pertama niatnya tentunya kan inama amalu niat ya, semuanya tergantung niat. Dari awal kita hijrah pun kita kan harus tentuin dulu niat kita untuk siapa, untuk apa gitu. Apakah kita memperbaiki diri ini buat orang lain, apakah untuk keluarga doang, apakah untuk seseorang? Kita nggak ada yang tahu kan ya isi hati manusia itu kayak gimana. Makanya lurusin niat benar-benar kalau misalnya hijrah kita itu untuk Allah doang, hanya Allah satu-satunya gitu. Terus kalau misalnya orang yang sholat tapi dia masih melakukan maksiat, masih pacaran, masih kayak gitu, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Apakah setiap sholatnya dia nggak khusyuk, atau cara wudhunya dia salah, apa niatnya mungkin salah karena emang ya udah menunaikan kewajiban jadi tapi rusuh gitu gini, si sholatnya teh rusuh. Yang penting udah sholat gitu. Padahal kan ya sholat tuh harus khusyuk sehusyuk-khusyuknya gitu. Tipsnya, aku mau ngasih tips nih biar kalian selalu khusyuk. Oh my god, masya Allah. Tipsnya kayak gimana? Tipsnya adalah jadikan sholat itu adalah sholat terakhir kita. Di setiap sholat kita harus mikir kalau misalnya ini sholat terakhir kita, mungkin kita sholat, meninggal dalam keadaan sholat ini gitu. Makanya kita harus maksimal dalam setiap sholat, harus khusyuk. Kita harus ingat dosa. Kalau ingat dosa insya Allah sih kata aku mah ya ya bisa khusyuk, karena nantinya di sholatnya teh kayak ya Allah gitu. Karena yang aku rasain dan aku pernah ngerasain itu kayak tapi ngemplong dan enak pisan, enakan setelah melakukan sholat itu. Walaupun ya mungkin enggak sering gitu ya melakukan itu, cuma beberapa, apalagi bisa namanya manusia ya, imannya naik turun gitu guys. Oke, setelah kita memperbaiki diri tadi, berarti yang pertama pastinya benerin sholatnya dulu. Setelah benerin sholat, kalian tentunya benahi dulu diri kita sendiri. Apa sih yang salah dari diri kita? Menurut diri kita dulu ya. Mungkin dari situ kita mulai, oh kayaknya aku harus rajin baca Al-Quran, aku harus rajin lagi ngasih tahu ke orang tentang kebaikan, aku harus ya pokoknya banyak hal-hal positif lah. Mungkin kalian keluar dari zona nyaman kalian misalnya. Yang pertama mungkin ya setelah itu ya memperbaiki diri. Terus yang ketiga ya kita cari lingkungan yang baik untuk mendukung kita hijrah gitu. Jangan sampai misalnya nih kamu lingkungan orang yang suka disko gitu ya teman-temannya ya, mungkin kamu sendiri yang dulunya kayak gitu lingkungannya yang suka minum khamar lah, terus kalian ngomong ke teman kalian, aku mau hijrah capek misalnya teh, aku gini-gini terus hidupnya. Karena kan pasti rata-rata sih ya orang yang hijrah tuh pasti mereka tuh ngerasa gini-gini aja ya hidup teh gitu, kayak seneng tapi nggak seneng, sedih tapi nggak sedih, terpuruk tapi nggak terpuruk banget gitu. Itu teh hampa lah gitu hidupnya teh. Karena emang ya kalau nggak dibarengin sama Allah mah pasti kayak gitu rasanya gitu, hampa kita teh. Tapi kalau misalnya dibarengin sama Allah mah pasti dalam kondisi apapun kita bakal ngerasa senang dan cukup. Itu adalah bersyukur namanya gitu. Nah, setelah kita mempunyai lingkungan yang baik yang bisa mendukung kita, setelah kita mendapati dan mendapat ACC lah istilahnya dari teman-teman, dari lingkungan, atau kalian nyari lingkungan sendiri gitu ya, lingkungan yang baru yang keluar dari zona nyaman kalian, dari situ kita mempelajari ilmu hijrah. Apa sih ilmu hijrah? Ya ilmu tentang perubahan tuh yang baik seperti apa, dalam menjalani hijrah itu kita harus kayak gimana. Walaupun misalnya di tahap itu kalian belum maksimal gitu ya dalam memperbaiki diri dan lain-lain, gak apa-apa, karena manusia itu tempatnya salah. Jangan jadikan satu kesalahan kalian adalah tempat ketidaksempurnaan kalian. Padahal dalam Al-Quran udah dijelasin kalau kalian itu sempurna,
kalian itu manusia yang paling indah yang Allah ciptakan. Manusia itu ya Allah, kita harus bersyukur. Jadi jangan karena kita punya satu kekurangan, dua kekurangan, tiga kekurangan, itu menghampas semua kelebihan yang ada di diri. Karena kalau kita terus mikir kekurangan kita, vibes-nya beda loh di orang. Pasti dilihatnya, si eta mah ada insecurean, ada si eta mah pedean, enggak sepele gitu. Jadi kayak ada dia mah gini, atau ya kelihatan aja sih kalau misalnya kalian banyak ngeluh, banyak gitu, vibes-nya beda gitu. Tapi kalau misalnya kalian selalu senang, selalu bahagia, selalu bersyukur segala keadaan, insya Allah gitu, vibes-nya juga beda ke yang lain. Makanya ya jangan jadikan satu kelemahan kalian adalah ketidaksempurnaan kalian gitu. Padahal ya dalam Al-Quran kan udah dijelasin bahwa kalian tuh udah sempurna banget, kalian tuh makhluk terbaik yang Allah ciptakan gitu. Gitu guys, jangan insecure. Walaupun banyak mungkin di luar sana pencapaian hidup dan kesempurnaan yang nggak tahu kalian mendefinisikan sempurna itu seperti apa, aku nggak tahu. Tapi ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, dan sesempurna itu, sebaik itu, seindah itu. Jangan pernah mikir bahwa kamu tidak worth it, kamu tidak baik, karena worth it-an kamu, kebaikan kamu untuk Allah gitu. Biarlah manusia menilai apa ke kita, karena cuma Allah yang bisa, dan Allah yang tahu isi hati kita, niat kita, semua perbuatan kita. Biarin aja orang lain mau ngomong apa gitu sama kita, karena orang lain nggak tahu proses kita kayak gimana, orang lain juga nggak tahu kita bangkit tuh kayak gimana, orang lain nggak tahu perasaan kita kayak gimana, orang lain nggak tahu isi hati kita kayak gimana. Jadi udah, sekarang fokus sama diri kita, lanjutin kehidupan kita. Oke, lanjut. Tapi jadi panjang banget ya guys ya. Terus tadi udah belajar ilmu hijrah, terus kita harus cari guru, supaya kan ya segala sesuatu harus berdasarkan ilmu ya. Kita tuh jangan cuma cari-cari doang gitu, tapi kita nggak punya nggak punya patokan gitu, nggak punya yang membimbing, yang menguatkan kita. Nanti kita belok lagi dong, kita nggak istiqomah. Kan kita mengharapkan hijrah ini untuk istiqomah sampai akhir hayat kita ya bunda-bunda. Oke, bunda-bunda dan ayah-ayah. Ya bismillah. Terus udah nyari guru, kita ngapain sih? Ya tentunya mau dibimbing dong sama guru kita. Masalahnya kita tuh menolak semua apa kata guru kita, padahal kan guru kita yang lebih paham ilmunya. Karena guru itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Ya, makanya ya gitu sih. Oke, segitu dulu mungkin dari aku untuk implementasi untuk cerita aku kenapa hijrahnya part 2. Soalnya kepanjangan guys, ini kalian bosen, jadi udah dengerin itu aja. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. See you di part 2.